Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten mengajak semua pihak untuk mengembangkan kawasan Banten Selatan. Berdasarkan data yang dimiliki Bank Indonesia, saat ini motor pertumbuhan ekonomi Banten masih sangat bergantung pada sektor industri pengolahan yang padat modal, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Ingin mendongkrak perekonomian di Banten, Bank Indonesia Provinsi Banten mengajak semua pihak untuk mengembangkan kawasan Banten Selatan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Amerija M. Musa mengatakan, hal tersebut tentunya dapat dipahami seiring posisi strategis Banten di ujung barat Pulau Jawa dan berdekatan dengan DKI Jakarta, yang menarik minat korporasi untuk berinvestasi di bidang manufaktur seperti petrokimia, besi baja, farmasi, TPT, dan alas kaki. Namun seiring berjalannya waktu dan munculnya disrupsi global seperti konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi dan keuangan global, dan fluktuasi harga komoditas global telah berpengaruh terhadap kinerja industri manufaktur di Banten. Ia mengatakan, pembentuk perekonomian Banten sebagian besar berasal dari Banten daerah utara atau sekitar 91,49% yang memiliki kawasan industri padat modal serta kawasan perdagangan dan perumahan. Sementara kawasan Banten Selatan, yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang, hanya menyumbang kontribusi kepada pembentukan perekonomian Provinsi Banten sebesar 8,51%. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023, investasi yang masuk ke daerah Banten Selatan hanya sebesar 1,23 triliun rupiah atau sebesar 2,33% dari total investasi yang masuk di Banten. Hal tersebut menjadi cerminan minimnya pembangunan terutama infrastruktur yang ada di daerah Banten Selatan. Padahal Banten Selatan menyimpan potensi yang besar dengan bentang alam yang luas meliputi 63,88% dari total luas wilayah Provinsi Banten. Untuk itu, ia mengajak stakeholder yang ada di Banten untuk sama-sama mengembangkan ekonomi di kawasan Banten bagian selatan. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Banten yaitu mengumpulkan stakeholder untuk mewujudkan rencana tersebut. Nah, pada hari ini alhamdulillah tadi sudah Pak Gubernur, PJ Gubernur, Pak Al-Muktabar sudah memberikan arahan-arahan. Nampaknya memang dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Banten yang inklusif dan berkelanjutan, kita mau tidak mau harus merevitalisasi ekonomi melalui pengembangan daerah selatan. Sebagaimana kita ketahui, ekonomi Banten memang secara kinerja makronya bagus ya, tumbuh bisa di atas hampir 5%. Namun dari sisi kualitasnya itu yang harus menjadi tantangan. Karena di saat pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi masih diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, kami dari dibantu juga ada Bapeda di sini, kemudian ada dari pengusaha dan juga ada Ikatan Sarjana Ekonomi dan Akademisi. Kita meyakini ya, salah satu kunci strategi pembangunan Banten ke depan mau tidak mau harus mencari mendayagunakan sektor-sektor ekonomi konvensional, yaitu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan, yang dimana banyak masyarakat Banten yang memang berhidup dari bergantung pada sektor ini. Dengan bangkitnya sektor ini tentu akan memberikan efek pertumbuhan yang makin besar, tapi juga menciptakan pekerjaan yang lebih luas ketimbang kita hanya mengandalkan dari sektor manufaktur yang padat modal seperti itu. Pada forum ekonomi Banten tersebut dihadiri oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Banten Virgo Janti, Kepala Bapeda Provinsi Banten Mahdani, Ketua Apindo Banten Yakub F. Ismail, serta Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Banten Ahmadi. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, saat ini pihaknya terus mendorong wilayah selatan untuk tumbuh secara maksimal, di antaranya dengan memperkuat infrastruktur dan mendorong faktor produksi. Kepala DPM PTSP Provinsi Banten, Virgo Janti mengatakan,
Dengan adanya proyek strategis nasional dan aksesibilitas jalan tol, maka investor dapat menjadikan Banten Selatan sebagai salah satu kawasan untuk berinvestasi. Mudah-mudahan di akhir 2024 ini seluruh target realisasi investasi Banten bisa tercapai di atas target yang ditetapkan oleh pusat. Pusat kan 97 triliun. Ada strategi khusus untuk revitalisasi Strategi ekonomi investasi di Banten Selatan? Ya tentu itu tadi, kita kan sudah mulai proyek strategis nasional, ada aksesibilitasnya sudah masuk ya, jalan tol. Nah ini kemudian pusat pertumbuhan ekonomi baru juga kita siapkan di sana, kawasan industri dan sebagainya, sesuaikan dengan fungsi wilayahnya ya sebagai wilayah konservasi. Nah kemudian juga ya kita berharap mudah-mudahan dengan adanya proyek strategis nasional jalan tol masuk ke sana, nanti ini bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk berinvestasi di Banten. Nah, mudah-mudahan pihak pemerintah Kabupaten Lebak, Pandeglang kan mereka juga mempersiapkan pusat pertumbuhan baru. Nah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Jadi investasi tidak hanya di wilayah utara saja, tapi bisa ke wilayah selatan juga. Nah, ini yang kita harapkan nanti ke depan disparitas antar wilayah ini mudah-mudahan bisa